Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi nih dengan saya Yola Sriafma dari kelas 3A Dompet Akuntansi. Kira-kira video kali ini bakal bahas apa ya? Halo teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bisnis plan saya, di mana saya akan menjelaskan secara keseluruhan mengenai bisnis plan telah saya buat ini. Untuk itu, ikutin terus ya video ini. Nah, dalam latar belakang ini saya akan membahas mengapa saya mengangkatkan topik kuliner dalam bisnis plan saya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya, bisnis makanan atau kuliner merupakan salah satu bisnis yang berkembang pesat dan mempunyai peluang yang cukup besar. Kenapa demikian? Karena makanan merupakan sesuatu yang terus dicari orang. Ketika orang tersebut puas dengan makanan kita, tentu mereka akan kembali lagi untuk membelinya. Permasalahannya pada saat sekarang ini, makanan-makanan yang tersedia di pasaran itu sudah beragam. Apalagi dengan adanya makanan cepat saji yang tentu saja faktor kesehatannya itu tidak diperhatikan. Salah satunya itu steak, di mana makanan ini sangat identik dengan daging-dagingan dan harga yang sangat mahal. Nah, makanan yang terbuat dari daging ini tentu sangat tidak cocok untuk orang-orang yang punya penyakit seperti orang yang penderita kolesterol atau orang-orang yang sedang melakukan diet vegan. Nah, melihat fenomena ini, maka saya tertarik untuk membuat makanan yang tentu saja enak, sehat, serta juga mengikuti perkembangan zaman dan sangat dibutuhkan juga atau sangat diminati oleh masyarakat pada saat sekarang ini. Nah, maka dari itu saya menyajikan stik jamur atau stik tempe dan jamur sebagai pengganti daging-dagingan. Nah, saya terinspirasi untuk menyajikan makanan modern, namun juga menggabungkan unsur makanan tradisional di dalamnya, yang saya kemas dalam menu stik tempur. Nah, tempe merupakan salah satu makanan asli Indonesia yang berasal dari fermentasi kacang kedelai. Tempe ini merupakan sumber protein dan harganya juga relatif murah dibandingkan dengan protein hewani lainnya. Sedangkan jamur merupakan salah satu jenis alternatif sayuran yang banyak mengandung vitamin dan protein yang penting untuk dikonsumsi oleh manusia. Salah satunya yaitu jamur tiram. Jamur tiram ini banyak mengandung kandungan zat besi dan juga niacin, dan jamur tiram ini sangat berguna dalam pembentukan sel-sel darah merah. Maka dari itu, stik tempe dan jamur merupakan salah satu solusi makanan yang sehat, serta juga bahan bakunya sangat mudah untuk didapatkan dan harganya juga terjangkau. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana usaha. Di sini ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada deskripsi usaha, yang kedua ada tempat, yang ketiga itu ada tujuan usaha. Nah, untuk deskripsi usaha ini saya beri nama dengan stik tempur, yaitu stik yang terbuat dari perpaduan tempe dan jamur sebagai bahan baku utama. Nah, usaha ini merupakan suatu kegiatan usaha dalam skala home industry yang bergerak di bidang kuliner. Di mana saya mendirikan usaha ini karena melihat olahan stik yang sangat banyak diminati oleh masyarakat luas, sehingga memiliki peluang yang sangat besar. Selain itu, usaha ini juga menyajikan stik dengan olahan yang berbeda dari stik pada umumnya. Jika stik pada umumnya terbuat dari daging sapi atau ayam, kali ini saya membuat inovasi stik tempe dan jamur. Nah, stik tempe dan jamur ini sangat cocok dikonsumsi, terutama untuk orang yang sedang menerapkan hidup sehat atau vegetarian. Dan stik tempe dan jamur ini juga banyak difavoritkan oleh masyarakat karena tinggi protein dan rendah lemak. Nah, stik tempe dan jamur ini akan saya sajikan dengan berbagai pilihan saus, dan juga saya sajikan bersamaan dengan mashed potato dan juga sayuran pelengkap lainnya. Nah, untuk poin yang kedua yaitu tempat. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, usaha ini masih bersifat home industry, sehingga saya belum mempunyai tempat khusus produksi. Nah, sehingga tempat produksi ini masih dilaksanakan di rumah pribadi yang beralamatkan di Jalan Binuang, nomor 26 Pou Padang. Lokasi saya ini juga tidak terlalu jauh dari pasar, sehingga sangat mudah untuk menemukan bahan baku, serta juga dapat mengurangi biaya pengeluaran. Untuk poin yang ketiga yaitu tujuan usaha. Tujuan saya melakukan usaha ini yaitu yang pertama itu belajar dan mencari pengalaman berwirausaha. Yang kedua, melatih agar dapat berwirausaha dengan baik. Yang ketiga, dapat menarik daya beli dan minat konsumen terhadap produk stik olahan tempe dan jamur dan menyebarluaskannya ke masyarakat. Yang keempat,
Jika usaha ini maju, hendaknya dapat berguna untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dan yang kelima, untuk menanggulangi pengangguran sejak dini dan membantu perekonomian yang lebih baik. Untuk poin yang selanjutnya yaitu ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Yang pertama, harga stik tempur ini terjangkau karena sudah disajikan secara lengkap proporsinya sehingga sangat worth it untuk dibeli oleh semua kalangan. Yang kedua, kualitas stik tempur ini terjamin karena menggunakan bahan-bahan yang segar dan memiliki kandungan yang bagus untuk kesehatan. Yang ketiga, bahan baku tempe dan jamur itu mudah didapatkan. Yang keempat, adanya pencampuran antara menu barat dengan menggunakan bumbu rempah Indonesia. Yang kelima, stik tempur ini tidak menggunakan bahan pengawet. Yang keenam, proses produksi dan pengolahan produk stik tempur ini cukup mudah. Yang ketujuh, mempromosikannya sudah memakai sosial media sehingga dapat disebarluaskan ke masyarakat. Selanjutnya, analisis weakness atau kelemahan. Yang pertama itu, produk stik tempur ini dihasilkan belum banyak variasinya. Yang kedua, masih menggunakan pengaturan dan manajemen tradisional. Yang ketiga, sarana dan prasarana dalam proses usaha ini masih sederhana. Yang keempat, selain stik tempe dan jamur ini, belum adanya menu andalan lainnya. Selanjutnya untuk analisis opportunity atau peluang. Yang pertama itu, pasar yang masih luas sehingga bisa lebih menyebarluaskan produk stik tempur ini di pasaran. Yang kedua, banyak peminat karena makanan stik ini sangat familiar dan untuk stik tempe dan jamur ini khususnya sangat unik dan berbeda sehingga mudah menarik pelanggan. Yang ketiga itu dapat mengembangkan dan memajukan usaha. Yang keempat, perkembangan teknologi dan komunikasi dapat digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan stik ini. Dan yang kelima, mengadakan promosi berupa penurunan harga pada waktu tertentu. Selanjutnya, analisis threat atau ancaman. Yang pertama itu munculnya pesaing baru di pasaran dengan variasi rasa yang lebih beragam. Yang kedua itu munculnya variasi makanan dengan bahan baku yang sama lainnya. Yang ketiga, selera masyarakat yang cepat berubah dapat menyebabkan kemunduran apabila tidak melakukan inovasi-inovasi yang baru. Dan yang keempat, adanya pesaing harga yang lebih kompetitif. Nah, itulah beberapa analisis SWOT untuk usaha stik tempur ini. Poin berikutnya yaitu aspek pemasaran. Dalam aspek pemasaran ini ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu mengenai pemasaran, yang kedua mengenai target, dan yang ketiga mengenai peluang pasar. Untuk pemasaran sendiri, kita tahu bahwasanya pemasaran ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam menunjang kelancaran kegiatan usaha kita. Nah, bagaimana cara dan strategi usaha kita dipasarkan dengan baik agar sampai ke tangan konsumen dan konsumen pun merasa puas, sehingga dapat menarik minat konsumen ini untuk membeli produk kita. Nah, dalam usaha ini ada 2 cara pemasaran yang akan saya lakukan. Yang pertama itu pemasaran langsung, yaitu memasarkan produk makanan stik tempe dan jamur ini langsung ke konsumen. Dan yang kedua itu pemasaran tidak langsung, yaitu dengan cara memasarkan stik tempe dan jamur ini dengan memanfaatkan media sosial, yaitu dengan mengirimkan foto produk semenarik mungkin. Serta di sini saya juga akan memanfaatkan influencer seperti selebgram Minang untuk mempromosikan stik tempe dan jamur ini. Untuk poin yang kedua yaitu target, yang akan menjadi target sasaran saya untuk usaha makanan stik tempe dan jamur ini yaitu seluruh kalangan masyarakat, baik tua, muda, maupun anak-anak, dan terutama untuk mahasiswa di sekitaran kampus Universitas Andalas dan Politeknik Negeri Padang, karena saya sendiri juga seorang mahasiswa di salah satu kampus tersebut dan saya juga lokasinya sangat dekat dengan kampus tersebut. Nah, dan kenapa produk ini bisa dikonsumsi oleh seluruh kalangan masyarakat? Karena stik tempe dan jamur ini terbuat dari bahan-bahan yang sehat dan bergizi, sehingga sangat aman untuk dikonsumsi. Untuk poin yang ketiga yaitu peluang pasar. Nah, dikarenakan stik tempe dan jamur ini jarang yang produksinya di sekitar lokasi saya, yaitu di Jalan Binuang nomor 26, Pulau Padang dan sekitarnya, sehingga olahan stik tempe dan jamur ini merupakan makanan unik dan satu-satunya di kawasan ini, sehingga saya sangat yakin ini bisa mampu menarik minat dari pelanggan itu sendiri. Dan juga stik tempe dan jamur ini tentu lebih dibanderol dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan stik-stik yang terbuat dari daging, yang seperti kita tahu harganya tentu cenderung lebih mahal. Selanjutnya, aspek manajemen.
Dalam aspek manajemen ini saya akan membahas 2 poin. Yang pertama itu mengenai sumber daya manusia, dan yang kedua itu mengenai pengorganisasian usaha ini. Nah, yang pertama itu sumber daya manusia. Untuk sumber daya manusianya sendiri itu hanya mengandalkan keluarga saja, yaitu saudara-saudara saya, untuk memudahkan pekerjaan saya dalam menjalankan usaha ini. Karena usaha ini masih cenderung lebih kecil, maka saya belum merekrut karyawan untuk menjalankannya. Untuk poin selanjutnya yaitu pengorganisasian. Stik Tempor ini memiliki struktur organisasi dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut. Yang pertama itu untuk bagian produksi. Untuk bagian produksi ini ada 2 orang yang bertugas dalam mengolah bahan baku untuk dijadikan stik, yaitu dari menyiapkan bahan baku, mencuci, dan memasak hingga disajikan. Nah, yang kedua itu untuk bagian pemasaran. Bagian pemasaran ini dilakukan oleh keluarga saya sendiri juga, dan 1 orang yang bertanggung jawab berkaitan dengan media sosial. Dan untuk yang ketiga, bagian akuntansi dan keuangan. Untuk bagian akuntansi dan keuangan ini dilakukan oleh 1 orang, yaitu saya sendiri, yang bertanggung jawab untuk memegang uang serta mencatat pemasukan dan pengeluaran. Nah, untuk poin selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis pembiayaan. Yang pertama itu ada biaya operasional dan biaya produksinya. Ada perincian biaya produksi untuk menghasilkan stik tempe dan jamur ini per bulan, yaitu biaya bahan bakunya sebesar 6.480.000. Untuk rinciannya bisa dilihat pada lampiran tabel berikut ini. Nah, pada tabel ini itu jumlah bahan bakunya digunakan untuk 1 hari produksi yang akan menghasilkan 20 porsi stik tempe dan jamur. Dimana jumlah per harinya itu sebesar 216.000 dikalikan 30 hari, maka totalnya sebesar 6.480.000. Setelah itu biaya bahan penolongnya sebesar 780.000. Untuk rinciannya bisa dilihat pada lampiran tabel berikut ini. Nah, pada tabel berikut itu juga digunakan untuk 1 hari produksi untuk 20 porsi stik tempe dan jamur. Dimana total per hari biaya yang dikeluarkan sebesar 26.000, maka kita kalikan 30 hari sehingga menghasilkan 780.000 sebulan. Nah, untuk biaya penyusutan peralatannya itu per bulannya sebesar 6.632.000 yang kita dapatkan dari perhitungan, dimana biaya perolehan peralatannya itu sebesar 955.000, kita bagi 12 bulan, itu didapatkan penyusutan setahunnya 79.583, sehingga dapat kita hitung biaya penyusutan per bulannya sebesar 6.632, yaitu kita bagi 12. Untuk biaya air dan listriknya kita estimasi sebesar 70.000, dan biaya transportasinya kita estimasi sebesar 150.000. Maka untuk rincian biaya produksi untuk menghasilkan stik tempe dan jamur per bulannya itu sebesar Rp7.486.632. Nah, selanjutnya kita akan menghitung harga jual produk. Harga jual stik tempe dan jamur ini per porsinya dapat kita hitung, yaitu dimana biaya bahan bakunya tadi per hari sebesar 216.000, biaya bahan penolongnya 26.000, biaya overhead pabriknya sebesar Rp7.554, sehingga dihasilkan harga pokok produknya sebesar Rp249.554. Nah, karena dia menghasilkan 20 porsi per hari, maka kita bagi 12 sehingga didapatkan HPP per unitnya sebesar Rp12.475. Nah, di sini kita jual dengan harga Rp17.500. Analisis keuntungan dari penjualan stik tempe dan jamur ini, di mana untuk penjualannya selama sebulan itu didapatkan sebesar 10.500. Tadi kita estimasikan bahwasanya harga jualnya sebesar 17.500. Nah, produk yang dihasilkan sehari itu atau makanan yang bisa dijual dalam sehari itu sebanyak 20 porsi. Nah, 20 porsi kita kalikan selama 30 hari atau 1 bulan, yaitu sebanyak 600 porsi. 600 porsi dikali 17.500 didapatkan 10.500.000. Untuk biaya operasionalnya telah kita rincikan sebelumnya sebesar Rp7.486.632, sehingga untuk keuntungan yang akan kita dapatkan tinggal kita kurangkan, yaitu penjualan dikurangi dengan total biayanya 10.500 dikurangi dengan Rp7.486.632, maka keuntungan yang akan kita dapatkan per bulannya sebesar
Rp3.013.368. Selanjutnya untuk poin aspek kelayakan, jadi berdasarkan analisis yang telah kita kerjakan sebelumnya itu, untuk usaha stik tempe dan jamur ini, dengan asumsi modal awalnya itu sebesar 1.397.000, untuk biaya bahan bakunya sini dihitung untuk per hari. Maka kalau misalnya kita jadikan sebulan, maka total modal kita selama sebulan itu sebesar 8.415.000. Nah, pendapatan per bulan kita tadi sebanyak 10.500.000. Maka dapat dihitung pengembalian modal kita menggunakan payback period, di mana payback period ini merupakan suatu alat analisis yang mengukur berapa lama modal yang akan kembali melalui hasil yang telah kita peroleh. Sehingga dapat kita masukkan ke dalam rumus ROI sama dengan laba dibagi dengan modal awal. Laba kita tadi Rp3.013.368 dibagi dengan 8.415.000, maka ROI kita sebesar 35,80%. Untuk payback periodnya, yaitu kita masukkan ke dalam rumus modal awal dibagi dengan laba bersih. Modal awal kita sebesar Rp8.415.000 dibagi dengan Rp3.013.368, maka payback period kita itu 2,8 bulan atau sampai 3 bulan. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya modal kita ini akan kembali dalam jangka waktu 2,8 bulan sampai dengan 3 bulan. Terakhir yaitu rencana pengembangan usaha. Adapun rencana-rencana yang akan kita lakukan untuk mengembangkan usaha ini, yang pertama itu kita akan memperluas wawasan di bidang makanan, terutama stik tempe dan jamur dengan topping dan varian saus yang berbeda. Yang kedua, kita akan menambah menu dengan produk minuman. Yang ketiga, kita akan memperluas berbagai olahan tempe dan jamur dengan varian yang berbeda. Yang keempat, kita akan meningkatkan produksinya. Dan yang kelima, kita akan mendirikan tempat khusus seperti stand untuk berjualan. Baiklah, sekian pembahasan mengenai bisnis plan ini, di mana tujuan video ini dibuat untuk penilaian atas pemahaman dari tugas mata kuliah kewirausahaan dan untuk memenuhi tugas untuk ujian akhir semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.